Bu Bidan, sebenarnya tembak luar itu efektif nggak sih Bu Bid untuk mencegah kehamilan? Hai, selamat datang di Bidan Intan. Bidan Intan memberi ketenangan. Tenang ya bun, semoga bunda-bunda semua bisa nonton video kali ini dan selalu diberikan kesehatan dan keceriaan. Semoga selalu sehat. Kita bertemu lagi nih di video kali ini. Di video kali ini Intan akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering dan cukup ditanyakan oleh perempuan-perempuan dan suami-suami dan istri-istri. Aku positif hamil, Pak. Apa kemarin beneran tembak luar kan? Bener, Ma. Bener kok. Bu Bidan, sebenarnya tembak luar itu efektif nggak sih Bu Bid untuk mencegah kehamilan? Tenang ya, langsung aja yuk kita bahas sama-sama. Jadi memang Intan sering menemui kasus-kasus di mana beberapa pasangan suami istri yang sudah tidak ingin menambah anak, tapi mereka tidak melakukan KB apapun dan mereka memilih untuk melakukan pencegahan kehamilan yang lebih alami, yaitu ketika berhubungan intim atau senggama, sperma dikeluarkan di luar vagina atau biasanya disebut tembak luar. Biasanya saat sedang senggama akan melakukan ejakulasi atau mengeluarkan sperma di dalam vagina. Tapi karena mungkin ada beberapa alasan yang Intan sebutkan tadi, seperti tidak ada rencana untuk menambah anak kembali dan sudah tidak berencana untuk hamil lagi, maka dari itu Pak suami akan melakukan ejakulasi di luar vagina Bunda. Dengan harapan sperma ini tidak akan masuk ke dalam vagina dan tidak memungkinkan terjadinya pembuahan. Tapi ada beberapa kasus ada yang sudah melakukan tembak luar nih, tapi masih bisa terjadi kehamilan. Loh, kok bisa sih Bu Bid? Berarti nggak efektif dong tembak luarnya. Seperti ini ya Bunda, Ayah, Intan jelasin dulu bagaimana sih sebenarnya proses pembuahan itu terjadi. Jadi air mani yang dikeluarkan oleh pria itu mengandung banyak sperma. Saat sperma pria membuahi sel telur wanita, pria akan melepaskan banyak sel sperma. Sedangkan wanita hanya melepaskan satu sel telur pada waktu 12-16 hari. Ketika pria dan wanita berhubungan intim, sel sperma pria bisa masuk tubuh wanita dan berenang melalui serviks dan menuju ke rahim, lalu berenang ke tuba falopi atau sel telurnya yang akan dibuahi. Nah, pada kondisi ideal, saat sperma bertemu dengan sel telur, maka terjadinya pembuahan dan terjadinya kehamilan. Pada kasus tembak luar atau penetrasi tidak langsung yang dilakukan oleh Pak suami atau si pria ini, wanita tetap bisa hamil, walaupun sebenarnya tingkat terjadinya kehamilan itu lebih rendah. Sperma bisa masuk ke vagina dan kehamilan itu bisa terjadi. Kenapa hal itu bisa terjadi ketika sperma pada saat praejakulasi atau ejakulasi tak sengaja menyentuh vagina? Kenapa hal itu terjadi? Karena sperma pada saat praejakulasi atau ejakulasi tak sengaja menyentuh vaginanya Bunda, atau Pak suami ejakulasi di dekat bibir vagina Bunda. Jadi ketika Pak suami sudah merasa, loh kan aku udah buang di luar nih, tapi masih ada beberapa sebagian kecil sperma Pak suami itu menyentuh vagina. Nah, ini masih memungkinkan sperma bisa berenang menuju sel telur Pak suami. Apalagi pergerakan spermanya begitu cepat. Untuk itu, walaupun sudah dilakukan tembak luar nih, masih ada kemungkinan perempuan atau wanita-wanita ini bisa hamil. Walaupun tingkat terjadinya kehamilannya memang cukup rendah. Begitu ya Bunda. Nah, jika memang ingin melakukan tembak luar, pria atau suami ini nih, Pak suami harus benar-benar menimbang waktu yang pas untuk menarik penis sebelum ejakulasi. Sehingga memang perlu kecermatan dan juga dipastikan bahwa ejakulasi benar-benar jauh dari vagina. Untuk itu, pasangan suami istri yang subur tentunya dan sudah tidak berencana untuk memiliki anak lagi, disarankan atau ada baiknya untuk melakukan pencegahan kehamilan dengan cara yang efektif, dengan cara yang seefektif mungkin supaya kehamilan tidak terjadi.
bisa memakai alat kontrasepsi yang aman seperti IUD, implan, KB suntik. Untuk mencegah terjadinya pertemuan sperma dengan sel telur. Itu tadi ya Bunda mengenai masalah sudah tembak luar nih, tapi kok bisa tetap hamil? Ada lagi nih pertanyaan yang sudah sering cukup ditanyakan. Bubit, kalau mencuci vagina dan buang air kecil setelah berhubungan, itu bisa mencegah terjadinya kehamilan ya? Jawabannya adalah tidak. Membilas atau mencuci vagina tidak berfungsi sebagai alat kontrasepsi alami. Itu KB apa Bunda? Aduh. Jadi tidak bisa mencegah kehamilan. Seperti yang Intan jelaskan tadi bahwa sperma itu bisa berenang dengan cepat. Setelah selesai senggama, lalu Bunda ke kamar mandi untuk membasuh vagina supaya menghilangkan sperma yang barangkali memang menempel di vagina. Bunda itu kalah cepat dengan pergerakan spermanya ayah. Untuk buang air kecil juga begitu. Buang air kecil juga tidak bisa mencegah terjadinya kehamilan karena pergerakan spermanya itu juga begitu cepat Bunda. Urin juga tidak bisa membasuh sperma keluar dari vagina karena saat penetrasi, ejakulasi dilepaskan di saluran vagina, sementara urin dilepaskan dari uretra. Jadi beda jalannya. Ini adalah dua hal yang berbeda dan sepenuhnya terpisah. Jadi air kencing dan sperma tidak akan bertemu. Dengan kata lain, melepaskan kencing dari uretra tidak mengeluarkan apapun dari vagina. Penting juga untuk diketahui ya ayah bunda bahwa air mani yang telah masuk ke dalam vagina tidak memiliki jalan untuk keluar karena sperma akan terus berenang ke atas untuk mencari dan membuahi sel telurnya bunda. Tapi buang air kecil setelah berhubungan seksual tetap penting dilakukan ya bunda. Hal itu untuk mencegah terjadinya ISK atau infeksi saluran kencing. Karena organ intim lebih rawan terkena virus atau bakteri penyebab ISK. 30 menit setelah berhubungan langsung buang air kecil ya bunda. Jangan langsung tidur, bersih-bersih dulu. Nah begitu ya bunda. Jadi tembak luar masih memungkinkan terjadinya kehamilan. Lalu membasuh vagina dan buang air kecil setelah berhubungan tidak akan mencegah terjadinya proses pembuahan. Semoga bermanfaat ya. Semoga selalu sehat-sehat semuanya. Oh iya, jangan lupa di like ya dan langsung komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Atau juga bisa konsultasi via DM Instagram @bidanintanovia dan jangan lupa di follow ya. Dan langsung tekan tombol subscribe dan share-nya supaya tidak ketinggalan di video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!